Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa UIN TV yang berbahagia. Senang rasanya kami, keluarga besar UIN Mataram, masih bisa menemani ruang dengar Anda. Baik, untuk sore hari ini pemirsa UIN TV, kita sudah tergabung dengan salah satu narasumber kita. Jadi beliau adalah Ibu Dr. Siti Nurul Yakinah MAG. Beliau merupakan dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi beliau ini konsen di keilmuan ilmu komunikasi dan memang ada beberapa penelitian-penelitian beliau yang konsen untuk lingkungan dan ramah lingkungan. Jadi pemirsa UIN TV yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan berbincang bersama beliau, Ibu Dr. Siti Nurul Yakinah MAG, seputar terkait dengan spirit dan cinta lingkungan. Namun sebelum itu kami mau menanyakan kabar beliau dulu. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik, tentu ini juga menjadi harapan kita semua. Semoga pemirsa UIN TV juga lancar puasanya, dan yang paling penting semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu, sebelum kita masuk ke kajian kita pada sore hari ini, terlebih dahulu mungkin saya akan memaparkan atau saya akan menguraikan sedikit terkait dengan apa yang akan menjadi kajian pokok kita pada sore hari ini. Ibu Dokter, tentu saja di sini ada beberapa hal yang kita akan dengarkan pemirsa UIN TV pada sore hari ini. Baik, yang pertama Ibu Dokter yang ingin kami tanyakan, bagaimana pandangan Islam atau implementasi nyata yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat muslim, tentu untuk meningkatkan spirit dan menjaga lingkungan. Baik, terima kasih Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Hari ini kita berbincang terkait tentang beberapa hal yang ditanyakan oleh Pak Samsul terkait tentang bagaimana spirit cinta lingkungan itu dalam pandangan Islam. Banyak sekali tentu saja ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana kita mencintai lingkungan kita, kemudian memelihara lingkungan kita. Salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Artinya bahwa kita sebagai manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara lingkungan kita, menjaga lingkungan kita, bukan menghancurkan ataupun merusak lingkungan kita. Dalam ayat lain Allah berfirman bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah tampak di darat maupun di laut kerusakan itu akibat dari ulah manusia itu sendiri. Secara spesifik kemudian Allah juga berfirman bahwa innallaha la yuhibbul mufsidin, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, kemudian tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu dalam agama bahwa relasi manusia atau relasi kita itu terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama adalah hablum minallah, kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, kemudian yang ketiga adalah hablum minal alam. Bahwa hablum minallah adalah bagaimana kita menjalin relasi vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hablum minan nas adalah bagaimana kita menjalin relasi horizontal kita dengan sesama manusia. Kemudian hablum minal alam adalah bagaimana kita menjalin relasi kita dengan alam semesta gitu. Sehingga agama juga mengajarkan bahwa prinsip salah satu prinsip tawazun. Tawazun itu apa? Tawazun itu adalah seimbang. Bagaimana kita sebagai manusia itu berlaku seimbang terhadap Tuhan kita, kemudian berlaku seimbang terhadap sesama manusia kita, kemudian berlaku seimbang terhadap alam semesta, di mana kita memelihara spirit cinta lingkungan itu kita tunjukkan dalam bentuk bagaimana berlaku seimbang itu. Oleh karena itu
apa namanya, puasa Ramadan ini atau spirit cinta lingkungan dalam konteks puasa Ramadan ini adalah bagaimana kita menjadikan sebagai muhasabah diri atau evaluasi diri, di mana kita meningkatkan peduli terhadap lingkungan hidup itu. Sebagaimana prolognya Pak Samsul tadi itu, bahwa di mana-mana kita melihat bahwa di bulan Ramadan ini orang menjual takjil itu menggunakan plastik gitu ya, menggunakan bahan-bahan dari plastik sekali pakai yang kemudian bisa kita buang di mana saja gitu. Oleh karena itu menurut saya bahwa menjaga lingkungan itu seperti menjaga kebersihan, kemudian kita tidak membuang sampah dan lain sebagainya, itu adalah sebagai ibadah dan kecintaan kita terhadap lingkungan hidup itu. Begitu kira-kira Pak Samsul kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi. Seru sekali ya ternyata pemirsa UIN TV. Jadi memang perilaku konsumtif kita selama bulan Ramadan terkadang kita tidak sadari, Bu Dokter. Jadi sore hari itu biasanya momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Sore hari itu biasanya digunakan untuk jalan-jalan, biasanya digunakan untuk berburu takjil, berburu kuliner. Padahal porsi yang akan kita habiskan ketika kita berbuka puasa juga sama seperti hari-hari lainnya. Namun terkadang kita lupa. Kemudian kami mau bertanya untuk kedua, Bu. Kira-kira apakah ada dampak negatif bagi lingkungan ketika kita, mungkin bukan hanya umat muslim saja, ketika kita membuang sisa makanan? Karena seperti yang kita tahu bahwa sisa makanan yang sudah siap saji itu 2-3 jam saja bisa membusuk. Dan ketika kita akan membuang makanan itu di sembarang tempat, apakah mungkin ada efek nyata untuk lingkungan kita? Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Jadi bahwa yang perlu kita ketahui bahwa esensi puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar, kemudian menahan haus gitu ya, atau sekedar kita meningkatkan keinginan kita untuk ke masjid gitu ya, sholat berjamaah, kemudian buka puasa bersama, kemudian sahur bersama, atau bahkan bersedekah terhadap sesama. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan atau kita pahami atau kita sadari bahwa menjaga lingkungan itu adalah jauh lebih penting. Nah, kaitannya dengan perilaku konsumtif tadi, bahwa perilaku konsumtif itu harus juga mempertimbangkan kaitannya dengan lingkungan hidup gitu ya. Misalnya ketika kita membeli takjil, misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita ini tidak menyadari bahwa kita membeli makanan itu bukan sesuai kebutuhan kita Pak Samsul, tetapi justru sesuai dengan keinginan kita, sehingga banyak makanan yang tersaji gitu. Padahal ketika kita berbicara tentang keberkahan puasa, tentu saja ketika kita minum air saja itu kan sudah terasa kenyang ya, sehingga makanan-makanan yang kita beli tadi itu kadang-kadang terbuang gitu ya, atau bahkan mungkin kita tidak bisa habiskan gitu. Nah, makanan yang terbuang itu bisa menjadi limbah sesungguhnya, limbah, dan itu akan menjadi beban bagi lingkungan hidup sesungguhnya gitu ya, sehingga banyak hal yang bisa terkorbankan di sini gitu ya. Limbah tadi itu bisa mencemari air gitu ya, dimana ibadah puasa kita ini banyak sekali membutuhkan air gitu ya, atau ibadah Ramadan kita ini banyak sekali membutuhkan air. Sebagai contoh misalnya ketika kita melakukan wudhu tentu saja membutuhkan air bersih. Kemudian ketika kita mandi misalnya kita membutuhkan air yang bersih, atau ketika kita membersihkan najis misalnya itu kan membutuhkan air yang bersih. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan fisik kita yang tentu saja membutuhkan air yang bersih, sehingga salah satu dampak dari bagaimana pencemaran lingkungan hidup itu adalah berdampak kepada ibadah kita. Betul, baik. Pemirsa UIN TV, berarti salah satu clue yang bisa saya ambil itu daripada kita berlebih-lebihan, mungkin lebih baik kita bersedekah, Bung Gi? Betul. Baik, pemirsa UIN TV yang berbahagia, sebelum kami tutup, kami akan meminta closing statement kepada narasumber kita. Tips atau cara kita untuk membatasi diri supaya tidak berlebih-lebihan selama bulan puasa nih. Tentunya ketika kita tidak berlebih-lebihan, lingkungan kita akan terjaga,
Yang kedua, finansial kita juga tentu akan terjaga. Mending ditabung tuh buat lebaran, Bu ya. Betul sekali, Pak. Baik, kami minta closing statement, Ibu Dokter, kami persilakan. Baik, pemirsa UIN TV yang berbahagia, di akhir sesi kita berbicara terkait tentang spirit cinta lingkungan terkait tentang puasa ini, maka ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa triknya yang pertama adalah bagaimana kita tidak lapar mata. Itu yang pertama, Pak Samsul. Banyak sekali di antara kita ini ketika membeli takjil itu bukan karena sekali lagi saya katakan bukan karena kebutuhan, tapi karena lapar mata, melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang mungkin mata kita itu enak terlihatnya, tapi sesungguhnya tidak bisa kita habiskan sebenarnya gitu. Oleh karena itu tips yang pertama adalah tidak boleh lapar mata. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa ibu-ibu nih di rumah, ibu-ibu yang perlu kita lakukan yang kedua adalah bagaimana kita membuat food journal. Maksudnya menu harian kita itu yang maksud saya ketika kita membuat food journal itu akan membatasi diri kita untuk berbelanja berlebihan sehingga kita hanya fokus terhadap apa yang menu kita pada hari ini. Yang kedua bahwa untuk menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar, maka kita ketika kita membeli makanan itu cobalah untuk bawa atau menggunakan alat yang bukan sekali pakai, tetapi yang bisa kita pakai seterusnya gitu. Karena kalau kita membuat alat yang sekali pakai itu akan memperbanyak sampah sebenarnya, Pak Samsul, sehingga kemudian itu juga menjadi beban lingkungan sebenarnya gitu ya. Yang berikutnya kalau belanja ya kita harus membawa sebenarnya wadah sendiri gitu ya, sehingga meskipun mungkin orang menjual dengan plastik, tapi kalau kita bawa wadah sendiri, artinya kita meminimalisir keberadaan sampah itu di sekitar kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita, Ibu Dr. Siti Nurul Yakinah MAG, yang sudah membersamai kita di sore hari ini. Closing statement yang ingin saya berikan adalah satu kalimat, jadi puasa sehat, lingkungan sehat, gitu ya. Baik, saya undur diri, semoga kita bisa bertemu di lain momen. Pemirsa UIN TV, saya Samsul Hadi MPD, undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul.